Tapi teknik sebagai organisasi payung yang memayungi Teddy Moa dan dia Pisato Asnataupuli itu tidak tersentuh sampai hari. Ya, jadi Mama Marianca yakin dalam itu dari bahasa nih bahwa dia saatnya itu karena ditinggali ada satu PK yang murid dia melalui 2 orang yang sekarang ditemu. Akis Pumi dan Asnatakuli dan Isafo. Itu sampai sekarang masih begitu. Meski itu ada yang tetesan mereka besar. Lalu ketimbang sendiri mencoba menghindar seolah-olah yang melakukan itu adalah oknumnya, yaitu Teddy Moa yang kemudian merekrut sopir yang juga dari daerahnya Nolanian Peter Book yang sebetulnya beliau tidak mampu untuk membayar restitusi. Dan kami merasa bahwa dia juga adalah korban seperti. Nah, dua orang ini kan kemudian ditahan masih dikejar. Teddy Moa dan Noel Dekending. Dua-duanya nggak mampu sehingga restitusinya diterima oleh Mama Marianca. Tapi teknik sebagai organisasi payung yang memayungi Teddy Moa dan juga Pisato Asnataupuli itu tidak tersentuh sampai hari. Dengan adanya diakuinya bahwa kasus Mama Marianca di Malaysia, bahwa ini argumentasi kuat TDTO, maka itu menjadi presiden positif bagi kami untuk mengungkap kembali, meminta Polda untuk menangkap aktor intelektual dan juga aktor-aktor utama yang sekarang masih dikekang. Jadi bukan hanya aktor tambahan di lapangan. Ini sebetulnya yang kemudian merupakan PR. Kami di NCT, kalau di Malaysia sudah bisa mampu membuktikan itu dengan argumentasi kuat, maka mestinya di NDT itu juga intelektualnya juga harus itu karena dia adalah organisasi payung. Mama Marianca tahu pergi bukan individual, satu itu adalah TKMali. Dia sudah ada atau tidak atau sudah bubar. Kita kelakuan bukunya kan masih bisa dibawa ke pengadilan. Buktinya bahwa ini 10 tahun masih bisa kami ingat. Itu kira-kira jawaban kami sehingga salah satu kerjaan rumah kami itulah adalah juga menikah Polda. Karena Polda pernah mengundang saya sama Marianca. Setelah ada FGD dengan Kapolda, waktu itu Pak Joni Azadowa, Mama menjadi salah satu yang memberikan testimoni. Sebetulnya itu di dalam FGD itu berarti sunan testimoni itu juga usulan. Dia mengatakan bahwa ada 2 DDO itu yang tertangkap dan kami diundang oleh Kepala Residen Polda untuk melihat kembali berkas-berkas gitu dan beberapa tentang 2 pihak. Namun ada berkas yang hilang, yaitu tentang aduan terhadap PT Mai dan juga tentang petugas yang memasukkan petugas administrasi PT Mai yang memasukkan sebetulnya semua dokumen PT Mai itu yang baik KTT dan lain-lain seolah-olah ini adalah pimpinan aksi. Jadi itu ada bekas yang memang dari semua dokumen yang ada waktu itu dimulai memimpin dising bisa berarti di. Nah itu yang saya pikir ada kemungkinan kita bisa juga angkat kembali supaya betul-betul kasus ini terang benderang dan keadilan juga tidak setengah-setengah bagi korban. Dan itu menjadi protap yang baik, yang positif untuk kita mengungkap TKTO yang belum berhenti. Ini sapi ya tadi. Enggak, belum masih ya Ada satu pertanyaan soal tang. Oh ya, Tadi bilang tang ini adalah bukti terima saksi
utama untuk membuktikan bahwa lidah Mama Marianti. Lalu kemudian ada beberapa ternyata tubuh yang kemudian lalu CCTV itu akan mencoba menggambarkan bagaimana proses kekerasan itu terjadi, terutama ancaman verbal tentang Mama Marianti. Nah, itu ada di dalam kesaksian Mama Marianti, sehingga dua bukti alat ini merupakan alat terima kasih, alat utama untuk melihat betul-betul valid bahwa itu kekerasan itu dan ancam itu terjadi. Tapi karena tidak bisa dihadirkan, maka itu tidak valid. Kami diberikan semacam keterangan oleh pengacara pengamal. Dia bilang, Mama tahu di dalam rumah itu ada hujan besar. Dengan itu kau butuh hujan besar itu bisa banjir. Tetapi untuk meyakinkannya, Mama harus buka pintu untuk melihat bahwa itu memang pohon yang basah, airnya ada di situ. Untuk mengatakan bahwa itu hujan besar dan banjir. Kalau tidak, maka jangan-jangan itu adalah suara dari radio atau apa yang laporan wartawan dan kita dengar itu hujan mulai. Nah, karena itu tidak bisa dibuktikan, maka pengacara dari Pelaku dengan gampangnya mengatakan bahwa dia itu sakit jiwa, makanya dia nangis sendiri. Karena alat bukti itu tidak bisa valid bahwa penyiksaan itu dengan tak. Makanya pengadilan untuk menentukan dia salah dan tidak pertama, sehingga akhirnya yang kedua ini yang terima kasih. Itu pengacara Pelaku dengan enaknya bilang bahwa iya tuh sakit jiwa, makanya dia menyiksa sendiri. Sama dengan rotan palu dan gunting. Sebetulnya rotan dong dia ditemukan itu sebagai novum baru, tapi itu adalah bukan bukti prima facie. Itu bukti tambahan. Dengan juga kaleng yang ada isi obat nyamuk ya. Mama tangannya di sosok pingsan situ, itu dapat. Dan kemudian kesaksian dari rumah sakit yang tadinya di pengadilan pertama tidak ada. Kemudian di pengadilan untuk menentukan kesalahan itu kemudian dokternya dihadirkan dan hasil pemeriksaan kedokteran dan untuk melengkapi visum rectus itu juga ada, dan itu yang membuat argumentasi TPPK kuat. Sehingga akhirnya kasus ini naik setingkat. Biasanya itu yang dimarahin oleh Bapak Dubes, kecewa dengan putusan Dumus. Biasanya di pengadilan pertama langsung dianulir. Sebagaimana yang tadi saya bilang kasusnya Adelina Sal. Langsung dianulir. Apanya dibebaskan. Meskipun orangnya udah penuh dengan ada mengenai. Lalu kemudian bahkan tapi kalau prima facie-nya bukti alat buktinya tidak jelas, itu